Awal Ramadan penuh rahmat, pertengahan Ramadan penuh ampunan, di akhir Ramadan dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pemirsa Maliki Podcast. Kita bertemu kembali dalam edisi spesial di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Di bulan yang penuh berkah ini dan sangat istimewa ini, kami menghadirkan sosok yang sangat istimewa juga pada kesempatan kali ini. Seorang ibu cantik, masih muda, tapi meskipun muda prestasinya luar biasa, sudah guru besar, pejabat di UIN Maliki. Beliau juga membina sejumlah UMKM dan juga pendiri Lembaga Keuangan Syariah, dan satu lagi yang sangat membanggakan, beliau ada pendiri Himpunan Pengusaha Pesantren Indonesia. Selamat datang Ibu Profesor Dr. Ilvi Nurdiana, MSI. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu puasanya sampai hari ini? Masih tetap semangat gitu. Dari awal sampai sekarang semangat terus. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan semangat dari Bunda Ilvi akan menginspirasi kita yang ada di studio dan juga pemirsa dimanapun berada. Di bulan yang sangat spesial ini, orang mengatakan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kita selalu Ramadan identik dengan keberkahan. Lah sekarang kita senang sekali ada narasumber di sini yang hadir. Prof. Ilvi akan menjelaskan kepada kita semua sebetulnya apa Ibu makna berkah itu. Iya, sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Moga kita semua mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini, baik kita secara pribadi, keluarga kita, dan semua warga kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kalau ngomong-ngomong masalah berkah, nah ini barokah ya, bahasanya barokah, atau kita Indonesia akan menjadi berkah. Apa sih berkah itu gitu ya? Berkah itu adalah sebuah kebaikan yang datang secara terus-menerus gitu ya, dari baik menjadi semakin baik dan semakin baik. Nah, itu yang dikatakan berkah. Nah, kenapa di bulan Ramadan dikatakan bulan penuh berkah dan kita mengharap berkah di bulan Ramadan ini? Karena sebagaimana kita baca dalam Al-Qur'an, bahwasanya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ini adalah madrasah untuk mendapatkan gelar takwa. Apakah kita belum bertakwa? Kita orang beriman nih. Kita berusaha menjadi orang yang bertakwa. Tetapi di bulan Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu diwajibkan gitu. Kenapa Allah memberikan kalimat sebagaimana umat-umat terdahulu kan gitu? Karena supaya kita ini tidak merasa berat dengan puasa di bulan Ramadan. Sebenarnya itu sudah diwajibkan seperti umat-umat sebelumnya gitu. Kenapa gitu? Nah, di situ ada hikmah juga bahwasanya begitu banyak kebaikan di bulan Ramadan. Sehingga itu diwajibkan mulai umat sebelum Islam sampai sekarang ya, ini juga semuanya diwajibkan mulai. Jadi kama kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sebelum kita itu sudah diwajibkan karena mengandung banyak kebaikan. Nah, kemudian hadis Rasulullah kan sudah dijelaskan apa sih kebaikannya di bulan Ramadan kan gitu. Betul. Nah, di awal Ramadan itu adalah penuh rahmat. Seperti yang kita idam-idamkan, bagaimana kita tidak bisa membayangkan bagaimana sih Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Nah, itu kesempatan buat kita di bulan Ramadan ini. Di awal Ramadan kita bagi 3 ya, 1 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, akhir Ramadan kan gitu. Awal Ramadan penuh rahmat, pertengahan Ramadan penuh ampunan, di akhir Ramadan
dibebaskan dari api neraka. Subhanallah, begitu kita dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kasih sayangnya Allah kepada kita sehingga kita diberikan 1 bulan yang sangat istimewa, yang penuh berkah itu tadi, yakni bulan Ramadan. Makanya kita kan harus bahagia menyongsong Ramadan, gitu ya. Bukan menyiapkan makanan apa yang harus kita siapkan, tapi sudahkah kita siap untuk memburu keberkahan di bulan Ramadan? Memburu awal Ramadan dengan rahmatnya, memburu di tengah Ramadan dengan maghfirahnya, dan memburu akhir Ramadan dengan kita dibebaskan dari api neraka. Itulah keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Nah, kalau kita sudah, tentu ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Betul, apakah semua orang yang berpuasa mendapatkan itu gitu. Nah, Rasulullah sudah mewanti-wanti sebenarnya banyak orang yang berpuasa gitu kan, tetapi hanya menahan haus dan lapar, tidak mendapatkan apa-apa. 3 tadi keberkahan itu nggak didapatkan gitu. Kenapa gitu? Nah, karena ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Kita kan madrasah nih, sekolah. Tadi sekolah mendapatkan gelar takwa. Nah, kalau dalam sekolah itu kan ada aturannya, ada syarat yang harus kita lakukan gitu, apa saja yang harus kita lakukan selama sekolah gitu kan. Nah, kalau lulus kita dapat gelar takwa. Gitu. Kalau lulus kita dapat gelar doktor ya. Kemudian kita mendapatkan gelar profesor. Nah, kalau kita lulus di bulan Ramadan kita akan mendapatkan gelar takwa. Selain kita mendapatkan 3 kebaikan tadi di bulan suci Ramadan. Luar biasa ini. Saya merasakan bahwa Allah begitu cintanya kepada hambanya sampai diberikan kesempatan sekolah selama 1 bulan itu, supaya kita bisa menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kalau di tahun kemarin kita belum baik sekali dengan Ramadan sekarang, semoga kita menjadi lebih baik lagi. Begitu istimewanya Ramadan ya, banyak banget gak bisa kita hitung. Ada Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Ya kan? Itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang dicari-cari Bunda. Yang dicari-cari oleh umat Islam. Kapan itu? Nah, itu kan debatable. Ada yang mengatakan hari-hari tertentu di hari ganjil, ada yang dari awal sampai akhir itu Lailatul Qadar semuanya kan gitu. Itu memberikan semangat kepada kita bahwasanya jangan hanya di akhir Ramadan, tapi mulai dari awal Ramadan itu sudah harus kita buru nih gitu kebaikan-kebaikan itu, karena ini Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, lebih baik dari 1000. Kemudian kalau umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sebagaimana orang berhaji. Itulah luar mengapa biasa. Mungkin volume umroh di bulan Ramadan mesti banyak itu karena memburu itu tadi, memburu pahala haji. Jadi tidak bisa haji umroh tapi di bulan Ramadan supaya kita mendapatkan berkahnya Ramadan. Kemudian orang yang berpuasa sebagaimana kita sudah baca dalam Al-Quran dan hadis ya, semuanya saya kira sudah hafal ya. Jadi dosa-dosa kita diampuni yang telah lalu, bahkan yang akan datang sampai Ramadan berikutnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa istimewanya bulan Ramadan ini, cuman kadang kita lupa bahwa ini adalah hari spesial, hari istimewa gitu ya, hari penuh kasih sayang, hari penuh berkah, penuh rahmat, penuh maghfirah gitu ya. Kadang kita lupa. Benar. Kadang kita mengeluh, wah ini bekerja dalam bulan puasa, nah gimana hambatan, ya gitu, dianggap sebagai hambatan. Padahal kalau kita terima dengan bahagia bahwasanya ini adalah sekolah kita menjadi untuk mendapatkan gelar takwa gitu, maka kita akan terus semangat. Nggak ada bedanya gitu antara bekerja di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Berarti tidak ada alasan untuk mengurangi tidak ada aktivitas alasan. kita. Kenapa? Karena amal puasa kita sama kita misalkan bekerja sambil membaca Al-Quran gitu, dua-duanya nanti akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Subhanallah. Subhanallah. Ini saya agak menyesal
ini bertemu dengan Bunda di hari kesekian Ramadan ini. Karena coba kalau dari awal lah, maka saya akan terinspirasi Bunda untuk meningkatkan semangat. Tapi tidak ada kata-kata terlambat gitu. Kita ya, masih memburu maghfirah di pertengahan bulan ini gitu ya. Jadi itulah istimewanya bulan Ramadan. Selain juga masih banyak lagi kajian hadis-hadis yang berbicara tentang keistimewaan Ramadan. Kalau hanya 10 menit di sini nggak cukup nih waktunya Bu Lika. Ini masih sesi pertama, Prof. Nanti ada sesi berikutnya, karena saya yakin pemirsa di rumah juga ingin tahu lebih lanjut penjelasan dari Prof Ilvi. Kalau tadi Prof Ilvi mengatakan ini bulan yang penuh berkah. Pasti semua orang sangat terinspirasi dan ingin mengisi bulan ini dengan penuh keberkahan. Sekarang pertanyaan kita selanjutnya adalah, bagaimana kita ingin supaya hidup kita ini penuh dengan berkah? Kiat-kiat apa yang harus kita lakukan, Prof? Pertanyaannya ini ya luar biasa. Semoga kita, saya dengan Bu Lika dan juga pemirsa dan juga sahabat kampus tentunya kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau kita banyak ya, harta banyak tapi nggak berkah. Maksudnya apa nih gitu? Rizkinya banyak tapi nggak bersyukur atas rizki itu, kurang terus. Betul. Itu harta itu tidak berkah, tidak akan berkah. Luar biasa. Kemudian ilmu kita, ilmu banyak tapi tidak diberikan kepada banyak orang, maka ilmu itu kan tidak bermanfaat, berarti ilmu itu tidak berkah. Makanya kan paling tidak kita mengajarkan sekalipun satu huruf minimal kepada anak kita, kepada cucu kita. Kalau kita punya cucu, mengajarkan tentang Al-Quran, tentang kebaikan-kebaikan gitu ya, berarti itu adalah ilmu. Karena ilmu Allah atau ayat Allah itu bukan hanya qauliyah yang tertulis dalam Al-Quran. Ayat Allah itu juga ada yang kauniyah. Para dosen, para saintis di kampus-kampus kita melakukan kajian-kajian, melakukan penelitian, itu sebenarnya membaca Al-Quran. Membaca ayat Allah tentang yang kauniyah. Yang qauliyah ya Al-Quran, kitab suci itu kita baca sebisa mungkin. Walaupun hanya 1 menit gitu ya. Walaupun hanya 5 menit, 10 menit gitu. Jangan sampai banyak tidurnya tapi Al-Qurannya tidak ada sama sekali misalkan. Tidurnya 5 jam, Al-Qurannya 5 menit gitu. Justru itu yang membawa keberkahan. Iya benar. Itu. Jadi ada hadis Rasulullah, rumah yang diberkahi, yang merasa warga rumahnya atau warga kampusnya itu merasa senang, merasa luas gitu ya. Kemudian di situ malaikat itu hijrah dari rumah itu, kemudian malaikat itu datang. Nah, itulah rumah yang diberkahi. Rumah yang diberkahi itu rumah yang dibacakan Al-Quran. Nah, definisi rumah yang diberkahi adalah rumah yang dibacakan Al-Quran. Saya kira ini yang suci kita menjadi semangat Prof Ilvi, bukan hanya menebarkan ilmu di kampus sebagai seorang guru besar di bidang ekonomi, khususnya sumber daya manusia atau manajemen, tapi yang kedua, Prof Ilvi juga pemilik pesantren Al Yasini yang di sini untuk mengasuh anak-anak mulai anak usia dini hingga perguruan tinggi. Mungkin ini yang menjadi semangat Prof ya sampai sekarang dengan ribuan santri gitu ya. Tapi siapapun kita di rumah kita, anak kita, sekalipun anak kita hanya 1, 2, 3, kita setiap hari kita untuk membaca, sekalipun hanya tidak banyak gitu ya. Yang penting dibiasakan untuk membaca Al-Quran. Berarti mengajak anggota keluarga untuk membaca Al-Quran. Nah, itu ciri-ciri rumah yang diberkahi apabila rumah kita itu dibacakan Al-Quran. Nah, kalau dalam konteks sekarang nih, kita di kampus. Betul. Ya kan tidak hanya membaca Al-Quran. Betul. Kita kan bekerja. Betul. Kita mengajarkan kepada anak didik kita mulai dari jam 7 sampai siang di bulan Ramadan. Itu pun termasuk membaca ayat-ayat Allah gitu. Karena ayat-ayat kauniyah, ilmu Allah itu kan dari Al-Quran gitu. Kita sumber segala ilmu itu kan Al-Quran. Kita mengajarkan anak didik kita itu berarti mengkaji tentang Al-Quran. Ini merupakan inspirasi yang luar biasa untuk kita semua yang mengajar dalam semua disiplin ilmu. Ya Prof, bahwa apapun disiplin ilmu yang kita ajarkan, sebetulnya itu hakikatnya kita juga mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran.
Bu Lika mengajarkan ilmu tentang sastra Inggris misalkan gitu ya. Kemudian diberikan contoh-contoh terkait dengan bagaimana nilai-nilai Islam masuk di situ, itu juga sudah mengajarkan Al-Quran. Jadi semua itu ilmu Allah gitu. Tidak ada yang bukan ilmu Allah, semuanya adalah ilmu Allah. Nah, apakah kampus kita termasuk kampus yang dibacakan Al-Quran? Supaya kampus kita selalu mendapat keberkahan gitu ya. Kampus kita sebenarnya sudah gitu ya. Selain dosennya mengajarkan ayat-ayat kauniyah ataupun qauliyah ya. Yang tahfidz di sini kurang lebih 3.000 setiap tahun. Ini kan selalu di wisuda itu kan banyak sekali. Setiap wisuda selalu ada yang tahfidz. Selalu ada yang tahfidz 30 juz. Nah, itu juga termasuk itu, mudah-mudahan itu termasuk dalam hadis Rasulullah bahwasanya termasuk tempat yang diberkahin. Terima kasih. Selain kajian-kajian dari para dosen, para mahasiswa terkait dengan ilmu-ilmu Allah tadi. Boleh kita simpulkan dari penjelasan Prof. Ilvi bahwa apapun yang dilakukan di kampus dalam semua bentuknya itu sebetulnya adalah hakikatnya kita sedang mengamalkan dan mengamalkan semua ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Iya, benar sekali gitu. Nah, karena itu kita di kampus Islam ini ya, kita kan universitas Islam negeri gitu, tidak hanya negeri tapi ada Islamnya di situ. Betul. Nah, maka supaya kita mendapatkan keberkahan itu sebenarnya tidak hanya selesai di situ. Ta'lil Quran itu tidak hanya selesai di situ, tetapi banyak hal yang kita lakukan. Jadi kita beramal soleh itu adalah perilaku Qurani, perilaku Islami. Maka kalau kita melakukan amal soleh berarti kan itu perilaku kita sudah Qurani. Jadi bukan sekedar membaca tanpa tahu maknanya, tetapi perilaku kita, sikap kita sehari-hari itu harus sudah Qurani. Maka itu insya Allah juga akan diberkahi. Tempat kerja kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sebuah penjelasan yang sangat menarik yang sudah ditarik lebih panjang lagi oleh Prof. Ilvi, bahwa hakikatnya keberkahan itu akarnya adalah kita mengamalkan semua ilmu-ilmu dalam Al-Quran dalam semua sisi kehidupan. Tapi ada satu lagi statement yang menarik tadi dari Prof. Ilvi yang mengatakan bahwa itu diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Nah, ini yang menarik ini. Mungkin kita ini Prof bisa menjelaskan seperti apa bentuk-bentuk amal soleh yang bisa kita lakukan ini. Iya, amal soleh itu kan sebenarnya bisa kita kategorikan pada 3 hal ya. Amal soleh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta, amal soleh kita sesama manusia, dan amal soleh kita terhadap lingkungan, terhadap alam semesta. Apa yang kita lakukan terhadap lingkungan kita, menjaga kebersihan, menjaga kelestarian alam, itu adalah amal soleh. Luar biasa. Menjaga ibadah kita kepada Allah secara ritual, itu adalah amal soleh. Menjaga amal kita secara sosial sesama manusia, itu adalah amal soleh. Maka kalau kepingin kita mendapatkan keberkahan, maka kita harus melakukan amal soleh itu. Bukankah dalam surat Al-Asr kita sudah dikasih catatan, kamu akan merugi, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia akan ada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi selain ritual, orang sering mengartikan amal soleh itu ya hanya ibadah gitu kan. Betul. Hanya hubungan dengan Allah, atau tapi memasukkan uang di kotak amal itu ya. Memasukkan di kotak amal itu amal soleh gitu. Padahal itu bagian kecil saja. Nah, kecil. Bagaimana kita sesama manusia di kampus misalkan ya? Kalau di kampus kita melakukan amal soleh itu sebenarnya banyak sekali. Berkontribusi pikiran saja untuk kemajuan kampus itu amal soleh. Belum lagi tenaga yang kita berikan, lebih dari jam yang menjadi kewajiban kita, itu adalah amal soleh. Makanya setiap kerja kita niati dengan ibadah, maka itu adalah amal soleh.
bukan hanya ibadah, berkontribusi pikiran maupun tenaga, bukan hanya itu, tetapi menjalin hubungan baik dengan sesama warga kampus itu adalah amal soleh. Luar biasa. Tidak saling menyakiti, gitu, saling menyayangi, saling mensupport, saling memberikan motivasi dan inspirasi. Bahkan saya punya pengalaman yang sebenarnya saya juga amazing banget gitu ya. Iya, Prof. Belum lama ini saya mempromosikan sesama warga kampus untuk menjadi narasumber atau menjadi penguji gitu ya. Saya promosikan, saya diminta, saya nggak bisa. Mohon maaf, saya ada tugas kantor, saya tidak bisa meninggalkan tugas utama saya. Gimana kalau saya gantikan dengan teman saya ini? Beliau sama dengan saya gitu. Akhirnya mau. Gitu. Nggak lama ada teman juga yang mempromosikan saya, yang mungkin jauh lebih besar dari apa yang saya berikan kepada teman saya. Itu saya nggak merasa itu amal soleh. Betul, gitu, Prof. Tapi setelah saya mendapat, Masya Allah gitu ya, berarti balasan Tuhan itu tidak nanti, sekarang pun sudah kontan gitu. Langsung diberikan. Bisa jadi langsung diberikan. Kalau saya tidak dipromosikan oleh teman saya nggak mungkin bisa berada di tempat sehebat itu gitu. Mungkin, ini introspeksi saya, mungkin karena saya mempromosikan teman saya tadi, sehingga saya dipromosikan. Allah menggerakkan hati teman saya yang lain untuk mempromosikan saya. Nah, ini hal kecil ya, hal kecil sekali, betul. Dan itu kayaknya nggak berdampak apa-apa gitu. Nah, apalagi kalau kita saling mensupport sesama teman, sesama warga kampus gitu ya. Tidak saling jegal, tidak merebut jabatan gitu, karena jabatan itu adalah amanah gitu. Kemudian menghargai ketika ada teman yang menjadi narasumber, menjadi pembicara, kita mendengarkan, itu amal soleh loh ternyata. Kecuali kalau kita ngobrol sendiri, ngomong sendiri, itu tidak menghargai kan. Memberikan apresiasi itu juga bagian memberikan dari apresiasi amal soleh, itu hal-hal kecil. Kemudian kerja keras. Apa yang kita lakukan di kampus kita, jika hanya biasa-biasa saja, maka apa yang kita dapatkan nanti ya biasa-biasa saja. Tapi kalau yang kita berikan luar biasa, melebihi apa yang menjadi tugas dan wewenang kita, misalkan pulang jam 4 kan wajibnya, betul. Kita lebih dari itu gitu. Dan kita nggak pernah mengeluh, apa yang saya dapat, remunerasinya berapa, nggak pernah protes, nggak pernah mengeluh tentang itu. Berarti memang betul-betul karena keimanan kepada Allah. Nah, inilah yang menjadi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan keberkahan tadi, imanan wahtisaban kan gitu. Nah, itu maka kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa itu. Nah, pertanyaannya, apakah kampus kita sudah diberkahi, sudah mendapatkan berkah dengan tenaga SDM yang luar biasa di kampus kita ini? Buktinya mana kalau kampus kita diberkahi? Nah, coba kalau kita kaji ya, berkah itu tadi kan kebaikan yang terus menerus meningkat gitu ya, always gitu. Nah, kampus kita sebenarnya sudah itu. Coba kita buktikan. Kampus kita, kampus yang kecil dulu seperti SD Impres, kemudian bertransformasi dalam waktu yang cukup cepat gitu, menjadi STAIN, menjadi UIS, menjadi UIN, kemudian sekarang bertransformasi menjadi unggul bereputasi internasional, mendapatkan proyek dari SFD, satu-satunya PT KIN yang saat ini pertama Saudi Arabia mendapatkan loan PHLN gitu ya. Betul. Dari Saudi Fund for Development, itu berkah gitu. Kenapa berkah? Karena kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa demi kemanfaatan anak bangsa. Kalau kita sekarang hanya 4.000 nih mahasiswa yang bisa kita terima, ke depan dengan PHLN dari Saudi Fund ini kita bisa menambah 1.600 atau 2.500 lagi. Itu kan kemanfaatannya, berarti kan kebaikannya akan semakin menyebar ke seluruh tanah air, bahkan di dunia internasional.
Ini berita yang bagus ini untuk para pemirsa ini, Prof ya, yang akan masuk ke UIN Malang bahwa tahun depan bisa 6.500 kuotanya bisa ya. lebih banyak lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Ini berkah dari sarana prasarana yang sudah diberikan atau dari PHLN atau loan dari Saudi Fund for Development. Ini berkah buat kampus kita. Maka kita harus terus berbenah agar keberkahan itu terus. Berkah mahasiswa kita banyak prestasi, itu berkah. Alumni kita terserap di dunia kerja, itu berarti keberkahan. Maka kalau data dari Diktis gitu, bahwasanya alumni kita lebih banyak terserap di dunia kerja secara prosentase gitu ya, betul. Maka itu adalah sebuah berkah. Nah, karena itu jangan sampai keberkahan ini di-cut oleh Allah nih gitu. Betul. Ya, bisa makanya, bisa itu terjadi ya, Prof. Bisa kalau kita tidak bersyukur. Makanya kita semua warga kampus, bukan hanya pimpinan, mulai pimpinan sampai cleaning service, kita bisa menghidupi anak kita, keluarga kita. Kita bisa mengabdikan ilmu kita, mengamalkan ilmu kita di sini, bisa mengajarkan anak didik kita, itu adalah sebuah kebaikan-kebaikan. Inilah sumber kebaikan yang ada di kampus kita. Maka ayo kita bersama-sama selalu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tidak mengeluh. Kalau ada keterlambatan dari misalkan sertifikasi dosen atau janganlah mengeluh, itu hal kecil yang bisa menghapus. Itu bukan akhir dunia ya, bukan akhir dari segalanya gitu. Eman gitu. Sayang banget kalau apa yang kita lakukan itu dinodai oleh sebuah ketikikhlasan, kemudian mengeluh gitu ya. Protes kan, mengeluh itu kan sebuah protes gitu. Betul. Nah, makanya itu jangan sampai terjadi, karena itu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Luar biasa, Prof. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa, Prof, penjelasan hari ini yang sangat tuntas tentang makna keberkahan kita. Prof sudah menjelaskan dari hulu ke hilir. Yang diawali harus kita mulai dari banyak bersyukur, yang diwujudkan dengan tidak mengeluh, dan diganti atau diisi hari-harinya dengan tidak pernah putus untuk berbuat kebaikan, bahkan meskipun sudah baik tapi terus dilanjutkan ke arah yang jauh lebih baik. Terima kasih Prof sudah memberikan inspirasi kepada kami semua, warga kampus UIN Maliki, dan juga para pemirsa dimanapun berada, dan juga teman-teman yang ada di studio. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Prof Ilvi Nurdiana selalu sehat, selalu menginspirasi banyak orang. Kami belajar banyak dari Prof. Mudah-mudahan nanti akan muncul di kemudian hari, tidak lama lagi ada berikutnya Prof Ilvi baru lagi yang ada di UIN Maliki dan juga di seluruh penjuru dunia. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan semua penjelasan Prof Ilvi akan menjadi amal soleh Prof Ilvi. Dan kami bangga sekali berada di UIN Maliki karena kami berkumpul dengan orang-orang soleh yang salah satunya sudah hadir di hadapan kita, Prof Ilvi Nurdiana. Terima kasih pemirsa yang sudah mengikuti perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang didapat dan akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari penjelasan yang tadi sudah diberikan oleh Prof Ilvi Nurdiana. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Salam sehat, selamat melanjutkan puasa, dan semoga kita bisa menjadi pemenang dalam bulan puasa ini sebagai menjadi orang yang selalu bersyukur dan mendapatkan mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Prof Ilvi. Sama-sama. Ini bukan yang terakhir ya Prof, nanti kami tetap membutuhkan pencerahan berikutnya di sesi berikutnya. Siap. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.